Oke, seperti biasa teman-teman, mari kita mengosongkan pikiran agar cahaya dari atas menembus ke dalam kita. Mari kita hening sebentar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam semuanya. Malam ini aku merasa ya sebenarnya udah berapa hari ya agak sakit ya. Agak kurang enak badan gitu. Jadi kerasa gak? Ada yang bisa bedain gak suaranya? Suaranya beda gini, agak serak-serak gimana gitu sekarang ya. Ya, tapi tetap aku berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk ikut dan juga menjadi host di sini lah gitu. Dan sesuatu yang harus mungkin terus-terus dikemukakan, terus-terus dibawa ke permukaan adalah bahwa meskipun sekarang sudah ke-9, sudah pertemuan ke-9, sudah kajian ke-9, selalu aja kita yang ikut di dalamnya itu merasa merasa semoga aja ya sih, merasa seperti yang pertama gitu. Artinya kayak selalu ada yang baru didapatkan. Bahkan semuanya sebenarnya yang baru masuk ya salam kenal yang baru masuk di sini atau yang sudah lama ikut juga selalu insya Allah dapat sesuatu lah. Nah itu artinya meskipun udah yang ke-9 selalu bisa yang pertama gitu. Mungkin aku sendiri belum tahu apa yang akan dibahas karena biasanya Bang Dame itu sebelumnya ngasih briefing gitu. Ngasih tema apa gini biar langsung biar tahulah inti pendahuluannya apa gitu. Tapi di saat ini mungkin aku akan mulai dari yang umum dulu aja kali ya. Itu dia, itu intinya tuh. Pengetahuan sebagai cahaya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa kita ambil dari Aristoteles terkait dengan epistemologi ya, dia memberikan 5 states of mind gitu. Yang pertama tekne, episteme, phronesis, sophia, dan nous. Ada 5 itu. Tekne, episteme, phronesis, sophia, dan nous. Tekne itu apa yang nanti sekarang ya bukan nanti maksudnya sekarang kita sudah kenal dari kata-kata teknologi, tekne gitu. Artinya secara sederhana skill etimologinya. Terus episteme. Episteme secara sederhana
science. Apa yang kita bahas sekarang, epistemologi itu dari episteme dan logia, epistemologi. Itu episteme adalah science. Lalu yang ketiga phronesis. Phronesis bertransformasi menjadi kata di bahasa Inggris prudence. Itu. Bahasa Latinnya prudentia yang sekarang jadi brand kan prudensial gitu. Nah, ini kerap kali ditranslate menjadi wisdom. Lebih tepatnya wisdom. Kalau Sophia yang menjadi pilar untuk membangun kata filosofi atau filsafat, Sophia sendiri artinya understanding. Kalaupun dia diterjemahkan sebagai wisdom, dia konotasinya lebih kepada theoretical gitu, lebih kepada bukan yang praktikal tapi teoritis. Sophia gitu. Terus yang kelima tadi nous. Nous inilah biasanya sederhananya diterjemahkan jadi insight, inspirasi gitu. Lalu dari formulasi 5 itu Aristoteles lanjut lagi mengatakan bahwa Sophia itu adalah penjumlahan dari lima yang tadi itu. Dua. Pertama bukan apa ya? Jadi Sophia itu adalah gabungan dari dua, maksudnya gitu. Sorry. Tadi aku agak ngaco. Sophia adalah gabungan dari dua hal. Pertama, nous dan episteme. Apa maksudnya gitu loh. Kenapa Sophia understanding adalah gabungan dari nous, insight, dan episteme. Jadi apa yang dijunjung tinggi oleh para filsuf, mereka menyebutnya filosofia, cinta akan understanding, cinta akan Sophia, itu adalah tadi gabungan nous, inspirasi dengan episteme, apa yang sekarang kita lakukan, epistemologi gitu. Nah, syukur-syukur buahnya dari Sophia ini adalah phronesis, adalah kebijaksanaan yang praktis tadi itu, phronesis wisdom. Phronesis itu kayak gini, kalau kita mengetahui kenyataan seseorang sedang baru saja merasa sakit, kita jangan, atau merasa ketidakstabilan dalam mentalnya, kita jangan langsung kasih nasihat. Itu sebuah wisdom kan, itu sebuah kebijaksanaan. Artinya dia memanifestasikan dirinya dalam aksi, ya praktikal gitu loh. Itu phronesis. Nah, syukur-syukur dari phronesis ini yang merupakan buah dari Sophia tadi menghasilkan tekne. Tekne itulah karya tadi, skill. Gitu. Jadi Sophia ini kayak pertemuan antara tadi epistemologi, episteme yang udah sistematis dengan nous, inspirasi itu. Nous itu langka nih, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak gitu. Dan bahkan aku lebih berani lagi sampai mengklaim bahwa satu-satunya cara agar kita benar-benar paham adalah melalui nous ini. Nous. Ini misterius banget nih nous yang ini. Gitu. Karena dari situlah ketika dari nous itu bertemu dengan episteme, ini kita lagi melakukan episteme nih. Bang Dame menceritakan, menjabarkan secara sistematis semuanya. Terus syukur-syukur nous-nya datang. Dari situlah jadi Sophia. Dari situlah jadi ya kita jadi pecinta akan Sophia itu. Dan kalau itu kita jawantahkan dalam kehidupan, jadi phronesis, orang-orang yang prudence gitu. Salah satu virtue, salah satu keutamaan di dalam etika kan prudence. Dari situ kita bisa menghasilkan tekne yang benar-benar bermanfaat. Artinya gitu. Terus, itu baru aku sadari, jujur aja, pertemuan Rabu kemarin sebenarnya. Bahwa kita mau sebanyak apapun pengetahuan itu, pemahaman nggak menjadi jaminan gitu loh. Bukan kuantitas tapi kualitasnya. Tapi kapan nih kita bisa mengundang kualitasnya? Kalau cuma bilang oh iya itu pemahaman adalah kualitas bukan kuantitas. Ya udah, gimana caranya mengundang kualitas itu? Jadi jangan cuma ngomong doang gitu loh, tapi juga ada cara jalan keluarnya. Nah, oke, terakhir
untuk nose ini meskipun dia insight tadi kan inspirasi, nah kerap kali digambar sebagai cahaya itu, sebagai light. Misalnya gini deh, kalau ada yang mengatakan pengetahuan sebagai knowledge, pengetahuan sebagai knowledge dan knowledge itu adalah cahaya, knowledge is light gitu. Kadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya bukan bendanya gitu loh yang menjadi pengetahuan. Misalnya kita di kamar gelap, kita membutuhkan cahaya. Itu untuk apa sih? Bukan untuk mengetahui benda-benda sekitar kita kan pengetahuan, oh nanti ada dispenser situ, enggak. Tapi kita berada di mana gitu loh. Menurutku itu yang paling luar biasa dari pengetahuan adalah mengetahui kondisi kita. Jadi kalau ada yang mengatakan filsafat tidak benar-benar memberi solusi, ya memang karena dia memberi cahaya itu tadi. Kalaupun dia nggak memberi solusi, setidaknya dia memberi pemandangan bahwa sebenarnya apa yang kita sebut sebagai masalah itu cuman false problem gitu. Yang tadinya kita sebut masalah ternyata bukan masalah yang sebenarnya, ada lagi akarnya. Itu bukankah itu aku mengklaim fungsi cahaya, fungsi center ketika kita di ruang gelap untuk mengetahui keberadaan kita, untuk mengetahui kondisi kita sekarang, bukan oh di kamar ini ada dispenser, ada monitor, ada bukan, tapi untuk melihat bahwa sebenarnya kita berada di mana sih. Itu sih yang aku dapat gitu. Oke. Ya, karena entah kenapa tadi agak konslet, tapi ya langsung saja kepada Bang Dame, dipersilahkan. Makasih Bang Arif Ya. dan teman-teman. Suara saya jelas ya? Ya. Makasih banyak pengantarnya, bagus dan menginspirasi kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah yang mempertemukan kita di sini. Rasa hormat kita kepada guru-guru yang hadir pada hidup kita, khususnya Nabi Muhammad dalam tradisi Islam. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana aku menyadari pengetahuan itu sebagai cahaya gitu ya. Dan tadi Bang Arif sudah memberikan satu pengantar yang bagus untuk kita, teman-teman ya. Dan saya udah mempersiapkan slideshow nih buat teman-teman supaya bisa lebih mudah gitu ya. Ini ada gambar lampu nih ya. Bagaimana aku menyadari pengetahuan itu sebagai cahaya gitu. Terima kasih ya Bang Arif. Nanti pingin juga tuh dikasih gambar-gambar tuh yang tadi bagus banget. Nah, kita coba review yang kemarin ya. Gambarnya jelas? Iya. Jelas ya. Ini ada Tapi putih-putih ya? Ada putih-putih ya? Iya. Sorry. Ini dari mana datangnya ini? Oke. Coba ulang. Ulang ya. Oke, udah. Jelas ya. Oke. Di pertemuan yang lalu ya, tetap ada putih-putihnya ya? Iya. Ada putih-putihnya ya? Iya. Oke. Ulang lagi. Gak apa-apa ya? Ada putih-putihnya ya? Oke. Berjalan dulu coba. Jadi kita kemarin sudah belajar derajat-derajat pengetahuan. Nah, dari diskusi di Suaguru ini, sahabat-sahabat di sini sudah terbiasa memahami, menyadari 3 tingkatan realitas. Material, imajinal, dan spiritual atau
realitas hakiki gitu ya Dewa ya. Nah, sebetulnya yang dimaksud pengetahuan itu sebetulnya apa yang nampak di imajinasi, ya kan? Imajinasi di sini bukan maksudnya daya imajinasi aja ya, tapi nampak di layar imajinasi kita. Nah, ini di pertemuan sebelumnya disebut dengan tasawur. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu, Mbak Aini, itu persepsi gitu. Setiap hari kan kita mendapatkan persepsi kan? Persepsi macam-macam. Nah, persepsi ataupun pengetahuan yang paling gampang itu datang dari pengalaman kita terhadap realitas material ya. Ini diulang. Nah, ini muncullah yang disebut dengan image ya di memori kita melalui pengalaman langsung. Jadi kegambar aja apa adanya gitu. Nah, ini salah satu tingkat yang disebut pengetahuan. Kadang-kadang suka kita sebut informasi gitu, belum dianalisa gitu. Jadi info aja gitu. Oh, orang itu membunuh, info. Kita nggak nilai dia jahat atau tidak. Belum ada penilaian. Just info gitu kan. Itu yang Mbak Rodia ya. Jadi, nah info-info itu banyak tersimpan di persepsi kita. Nah ini kadang-kadang disebut memori. Nah begitu kita memberi penilaian, itu menjadi sebuah definisi mentah. Oh dia begitu, dia begini. Nah ini kita spekulasi. Nah, kita memberi opini, kita meng-create makna yang menurut aku gitu ya, partikular. Jadi di dalam persepsi ini, di tasawur ini sudah ada dua Mbak Rodia. Satu infoto, yang kedua yang sudah mulai kita beri penilaian kan. Nah sebetulnya yang disebut gue adalah begini, itu nomor dua ini. Ini jenisnya macam-macam gitu. Ya. Nah lalu kemudian ada di ruang mental kita itu definisi logis. Nah ini kita sebut finding meaning. Kita menemukan makna realitas api berdasarkan penalaran yang logik gitu. Api adalah eksistensi panas membakar bercahaya. Nah ini yang disebut logik ya Bang Arif ya. Nah dari definisi logis itu ternyata diverifikasi benar nih. Sesuai. Jadi kalau di nomor 3 itu bukan menurut gue lagi. Di nomor 3 ini pengetahuannya bukan menurut gue begini ya. Itu yang nomor 2 nih. Opini creating partikular. Kalau yang nomor 3 ini emang adanya begitu. Dari zaman Fir'aun atau sebelumnya juga sampai sekarang, sampai kapanpun. Makna api ya panas, membakar, bercahaya gitu ya. Nah, Aristoteles itu banyak menulis definisi-definisi logis tentang banyak hal. Nanti kita akan bicara tentang cahaya. Karena cahaya itu akan kita lihat secara mendalam gitu. Nah karena itulah tasawur yang ada di nomor 3 ini itu sudah diverifikasi. Sudah dikonfirmasi sesuai kenyataan. Nah terus terang pengetahuan kita tentang neraka, surga itu sudah diverifikasi belum gitu. Orang itu tukang tipu sudah diverifikasi belum gitu. Jadi sepanjang hidup kita sebetulnya kita sering melakukan proses verifikasi gitu. Nah kita bisa sampai di level 3 ini itu sudah cukup matang sebenarnya pengetahuan. Nah kalau dia mahir di nomor 3 ini, baru dia mulai pengetahuannya itu intuitif. Intuitif gitu. Semakin sering kita mengulang-ulang pembicaraan di sini, lama-lama kita intuitif gitu. Ya. Jadi Mbak Aini sering mendengarkan saya ulang-ulang 7 derajat jiwa bla 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 ikro gitu. Lama-lama otomatis gitu. Oh ini ya gitu. Jadi otomatis gitu. Nah karena kebanyakan orang awam itu nomor 1-2 aja. 1-2, 1-2. Pengetahuannya itu cuma 1-2. Coba deh cek teman-teman arisan teman-teman. Atau sahabat-sahabat mahasiswa diskusinya apa? Ya enggak dong begini dong ngotot gitu. Tapi kalau nomor 3 sudah mulai logik gitu loh, dewasa gitu. Nah kalau intuition itu kita belum tahu definisi logisnya, tapi coba kita dapat tuh intuisi. Sepertinya begini gitu. Ya. Mulai ini ya, detail ya. Ini semua ada di ruang imajinal. Lalu, nah di sini yang tadi Bang Arif inspiration. Ini datang bukan lagi di-create. Ya.
Kalau 1, 2, 3, 4 itu masih human. Pengetahuannya masih human. Nah, nomor 5 ini sudah mulai inspirasi. Mirip juga tadi dengan yang dibilang sama Aristoteles ya. Nah, yang keenam itu revelation, itu diilhamkan dari atas ya. Nah, ini sudah tasdikun, sudah diverifikasi. Nah, badihi jelas dengan sendirinya ya. Oke. Nah, ilmu badihi itu jelas, tidak lagi pakai berpikir. Kalau nazori itu kita masih berpikir. Nah, yang ini melalui pengalaman. Nah, ini sebagai pengantar buat teman-teman untuk kita masuk kepada bagaimana pengetahuan itu sebagai cahaya. Dalam tradisi Islam itu ada namanya filsafat iluminasi, Bang Arif. Hikmah isyrokiyah. Kita suka mendengar, oh itu Illuminati tuh gitu ya. Kaum Illuminati, tapi sudah mengalami reduksi makna. Padahal iluminasi itu artinya pancaran. Iya. Diilhamkan, dipancarkan gitu loh. Tapi sudah mengalami reduksi. Sama seperti kata kafir sudah mengalami reduksi makna gitu. Nah, kita mau masuk nih ke sini ya. Nah, ini terus terang Nabi Muhammad itu mengalami wahyu itu direct experience ya, bukan ada suara datang gitu ya. Nah, ini kita mau lihat yang tadi Bang Arif ya, dari sisi mengenal diri ya. Ini teman-teman yang udah terbiasa kan manusia itu ada ada jasmani ya, ada roh gitu ya. Ada soul, ada akal, ada kolbu dan seterusnya. Nah, ada pengalaman indrawi ya. Ini semua kita tahu tuh. Nah, ini menjadi pengetahuan. Nah, terus ada pengetahuan imajinal tadi ya, pemaknaan individual ya. Ini masih dikaitkan sama yang tadi. Terus sahabat-sahabat sekalian, ada pengetahuan definitif. Itu di akal. Oke. Nah, ada pengetahuan intuitif karena akal sering dilatih. Nah, ada pengetahuan inspiratif, ilham dari kolbu nih di sini. Ya, ini merangkum yang tadi Bang Rip supaya kelihatan. Nah, ada pengetahuan yang datang dari sumbernya langsung. Kolbu ini dapat pengetahuan dari mana sih? Gitu ya. Nah, disinilah revelation dari Tuhan gitu ya. Nah, nanti di level sini Bang Arif, known adalah knower. Known adalah knower sama dengan knowing, ilm. Jadi sebetulnya disinilah nanti kita akan melihat cahaya, ada cahaya sejati itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Nah, saya ingin kita merefer kepada ini meskipun diskusi filosofi Bang Arif, kita coba lihat kepada satu teks dari, kan kita udah percaya revelation itu datang dari langit kan? Revelation gitu Bang Arif. Nah, ini filsafat Islam banget ini. Coba Bang Arif dibaca nih, kira-kira Bang Arif. Apa? Arabnya atau? Arabnya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihim kamishkatin fiha misbah. Ya. Al-misbah hufi zujajah. Az-zujajatu ka annah haha kaukabun durriyun mish Durriyun ya, yukodu. yukodu min sajaratim mubarakatin zaitunatil la syarqiyah wala gorbiyah. Ya benar. Iya, iya benar. Sorry. Ini Apa? kejauhan monitor. Terus Yakadu. yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Nah, ini luar biasa ini. Ini salah satu revelation yang kita coba lihat dari sisi filosofi dan tasawufnya.
Terjemahnya adalah Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi Allah itu cahaya langit dan bumi gitu ya. Perumpamaan cahayanya ini diumpamakan nih. Ini kalimat ini sempurna. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti di sini diterjemahkan sebuah lubang yang tak tembus. Padahal sebetulnya di sini adalah apa? Masalunuri kamishkatin. Mishkat gitu Bang. Mishkat itu dalam bahasa Arab sebetulnya kalau dulu itu lampu Bang Arif. Jadi mishkat itu lampu nih sengaja ditampilkan di gambarnya nih, mishkat. Perumpamaan cahayanya adalah seperti mishkat, ya kan? Yang di dalam mishkat itu Bang Arif ada pelita nih kan ada nih, pelita nih. Pelita besar itu misbah. Pelitanya namanya misbah. Pelita itu di dalam kaca, benar? Jadi ada lampu satu, mishkat teman-teman. Ada pelita di dalam dua, al-misbah. Nah pelita itu di dalam kaca. Kaca itu jujajah Bang Arif. Kaca itu jujajah. Kaca itu seakan-akan bintang. Kalau kaca ini, dari kaca ini kan memancar pendar-pendar cahaya kan? Oke, memancar pendar-pendar cahaya. Seperti bintang seakan bintang-bintang. Kaukabun namanya yang bercahaya. 4 nih, sengaja ditulis ini. 1 miskat, 2 misbah, pelita, 3 jujajah, 4 kaukabun yang bercahaya. Seperti mutiara. Jadi kalau ada lampu comprong gitu Bang, itu ada kayak pendar-pendar gitu ya. Yang dinyalakan dengan minyak. Nah minyaknya di sini ada minyak nih. Nah zaman dahulu Bang Arif itu namanya minyak zaitun. Kalau di kita itu minyak sawit lah. Atau minyak kelapa gitu ya. Ya, ini minyak zaitun. Dari pohon yang diberkati. Tetapi pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur. Tidak di sebelah barat. Jadi dia bukan fisik nih. Dan minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Walaupun tidak disentuh api. Nah minyak zaitun ini apa nih? Nurun ala nurin. Cahaya dia berderajat. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini catat nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5 nih. Coba kita lihat nih. Kita coba jalan-jalan memaknai cahaya dulu nih. Ya lampu kuno dinamakan miskat ya. Nah teman-teman sekalian. Cahaya itu secara sederhana adalah eksistensi yang membuat eksistensi yang lain terlihat. Ya. Nah, kalau mau detailnya begini nih. Kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan nih teman-teman. Benda-benda yang disaksikan oleh panca indera kita, benda-benda yang disaksikan oleh panca indera kita, Mbak Rodiah ya, kalau Mbak Rodiah di kamar, benda-benda yang ada di situ ya, ada satu benda yang dia tidak bisa nerangin dirinya sendiri, Rip. Dan dia tidak bisa menerangi yang lain. Ini namanya benda gelap, oke? Dia tidak bisa terang sendiri dan dia tidak bisa menerangi yang lain, oke? Oke, itu benda. Ini pakai panca indera dulu nih. Kedua, ada benda dia terang sendiri, Bang Arif. Terang sendiri, tapi nggak bisa menerangi yang lain. Contohnya apa? Zat api. Kalau di tengah malam kita lagi ke hutan, kan gelap, kan ada arang tuh. Arang itu kan nampak kan, tapi dia tidak menerangi, betul? Kalau di angkasa bintang-bintang, jadi zat api gitu. Jadi kalau di kamar gelap ada zat api, dia bisa nampak, dia bisa terang sendiri. Tapi tidak bisa menerangi yang lain. Oke ya, Mbak Rodia ya. Nah yang ketiga, dia terang sendiri Bang Arif, dan dia bisa menerangi yang lain. Nah gitu ya. Ini kategori fisik. Ini dari Al-Ghazali. Dalam kaitannya dengan indera penglihatan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang tidak tampak dengan sendirinya seperti benda-benda yang gelap. Yang kedua, yang tampak dengan sendirinya tapi tidak dapat menampakkan sesuatu yang lain. Misalnya benda-benda yang bersinar,
seperti bintang-bintang dan zat api apabila tidak dalam keadaan menyala. Yang ketiga, yang tampak dengan sendirinya dan menampakkan benda-benda lainnya. Nah, ini adalah cahaya. Cahaya adalah nama yang kita berikan untuk eksistensi ini. Clear ya? Jadi kalau manusia Mbak Aini terang sendiri dan menerangi yang lain, disebut cahaya tuh. Jadi dia bisa menerangi diri, dia terang sendiri, bisa menerangi yang lain, dia layak disebut cahaya tuh Mbak Rodia. Ini cahaya fisik ya. Ya makanya adalah orang yang berilmu, dia terang. Dan ketika dia bisa menerangi yang lain, Bang Arif, nah itu layak disebut cahaya tuh. Bahkan mukanya pun bercahaya gitu Bang Arif. gitu ya. Tapi kalau kita nanya sama dia, kita bingung. Berarti dia nggak jadi cahaya tuh. Tapi kalau kita ngerti sendiri, nggak bisa memberi penerangan pada orang, ya itu yang kedua Bang Arif. Oke ya. Tapi ada orang dirinya aja gelap gitu, nggak bisa menerangi dirinya, dia bingung. Boro-boro menerangi orang lain, itu gelap dia itu. Nah, lalu, yang tadi cahaya fisik itu lahiriah majas. Contoh api, bintang, bulan, matahari, sekarang ada lampu ya. Ini cahaya dalam pengertian orang awam, teman-teman. Nah, cahaya fisik melibatkan fungsi mata kan? Orang buta tidak mengenal cahaya yang ini, fisik ini. Dalam pengalaman tidur pulas pun dan mimpi, apa dong cahaya coba? Kita coba self inquiry. Orang buta, kita terangkan cahaya, dia nggak tahu. Kalau orang lagi tidur, kita tutup mata kan gelap dulu. Tahu-tahu Mbak Rodia, kita melihat di situ. Ini cahaya dari mana tuh? Makanya ada cahaya batin. Ada cahaya dalam makna khusus. Tadi kan sudah didefinisikan. Cahaya adalah terang sendiri dan yang membuat yang lain itu terlihat. Itu cahaya. Oke? Kita nutup mata nih, tidur. Tahu-tahu di situ nampak. Apa tuh yang terang tuh? Sehingga dia bisa tahu, kok jadi tahu ada di situ kejadian-kejadian dalam mimpi. Itu dari mana tuh? Nah, disitulah mulai ini disebut pengetahuan yang tidak datang dari indera. Nah, ini terangnya dari mana? Tahu. Jadi di situ cahaya menjadi pengetahuan, Bang Arif. Saya tahu sesuatu, saya tahu kamar itu. Karena apa? Karena ada cahaya kan? Iya enggak? Mbak Rodia punya pengalaman di kamar gelap. Di situ banyak ada meja, ada sofa, ada tempat tidur gitu. Kita nggak tahu apa-apa. Dengan adanya cahaya, kita jadi tahu kan? Sekarang kita duduk dia meditasi. Kita jadi tahu macam-macam. Nah itu yang membuat kita tahu sesuatu itu apa? Gitu loh Bang Arif. Oke? Jadi kok kita bisa tahu sesuatu di situ? Ini siapa nih? Cahaya dari mana nih yang membuat yang lain terlihat? Atau nanti kita baru sekali ketemu orang, kita tiba-tiba tok. Itu yang beritahu siapa nih? Nah, di situ mulai ada makna kedua, cahaya itu namanya cahaya akal, Bang Arif. Jadi pengetahuan itu cahaya. Cuman kan kita puluhan tahun bahkan seumur hidup collective consciousness, cahaya itu cuma fisik gitu loh. Benar nggak Bang Arif? Coba Bang Arif. Selama ini kan orang memaknai cahaya itu hanya fisik. Nah sekarang kita mulai dari makna definitif tadi. Cahaya adalah dia terang sendiri dan membuat yang lain terlihat. Kalau akal bisa terang sendiri dan dia bisa mengetahui yang lain,
bukankah dia layak disebut cahaya? Nah, gitu loh. Gitu maksudnya. Jadi dari bawah kita punya definisi tentang cahaya, baru kita naik ke atas. Apapun yang bisa terang sendiri dan bisa membuat yang lain diketahui. Nah, sekarang makna dilihat mulai pindah menjadi diketahui, Bang Ari. Oke. Banyak nggak yang terjadi di batin kita itu, Mbak Rudia, kita nggak tahu. Banyak kan? Berarti gelap. Kalau kita tiba-tiba tahu, oh ini gue lagi galau, ini datang dari sebab ini. Itu berarti ada cahaya tuh di situ. Yang membuat batin ini terlihat jelas. Ragu-ragu, bimbang, khawatir, bingung. Berarti lagi pekat. Lagi tidak ada cahaya tuh di dalam. Jadi pengalaman kita di kamar gelap, kita menyalakan lampu, bawa obor, membuat yang lain terlihat. Itu membuat kita jadi paham fungsi cahaya. Tahu nggak Mbak Rodia tiba-tiba, ini sebentar lagi gua marah nih. Sebentar lagi gua mau cemburu nih. Gua galak. Ada kan? Ada tanda-tanda. Dari mana? Karena sudah mulai ada cahaya. Siapa yang ngasih tahu? Nah, kita sebut saja di situ pengetahuan itu datang dari akal. Makanya Imam Al-Ghazali menyebut akal itu layak disebut cahaya. Clear nggak nih teman-teman? Gimana menerangkan ini? Clear ya Bang Arif ya? Dapat. Kita mau ke satu tempat Bang, tidak ada pengetahuan. Kita bingung. Kalau kita ada pengetahuan, itu menjadi cahaya buat kita. Ya nggak, penuntun. Mau umroh nih Mbak Rodia, nggak pernah ke sana. Ya mesti nanya dong sama orang yang sudah jadi cahaya. Dia sudah tahu dan dia bisa membuat orang lain tahu. Gitu loh. Jangan cuma pengetahuan cuma dari katanya. Emang dia udah jadi cahaya. Jadi akal layak disebut cahaya. Tapi dalam makna apa? Khusus gitu. Gimana menerangkan ini ke tukang becak Bang Arif? Jadi karena itulah epistemologi ini, diskusi ini biar cahaya kita makin mengkilat, terang. Bahkan nanti melalui akal bisa nggak kita tahu hidup sesudah mati? Kita tahu Tuhan, kita tahu surga, neraka. Nah, apalagi cahaya yang lebih terang? Apa cahaya yang kita pakai untuk mengetahui yang dalam-dalam itu? Kita perlu cahaya yang lebih terang. Kalau di dunia kita butuh cahaya lampu. Atau di dunia ada cahaya bulan. Cahaya bulan itu terang sendiri enggak? Enggak. Terangnya dari mana? Dari matahari. Gitu. Kalau di batin, apa di situ cahayanya? Mana cahaya yang tidak pernah padam? Nah, tadi dibilang kan, perumpamaan cahayanya seperti lampu miskat. Di dalam miskat itu ada pelita, misbah. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu menghasilkan kilau-kilau. Api itu datang dari minyak zaitun. Ah gitu. Ah, kita mau lihat tuh. Sekarang udah mulai ngerti. Ada cahaya di alam semesta, ada api, ada lampu. Sekarang modern. Ada bulan, ada matahari. Nah, matahari dapat dari mana cahaya? Nah, ini nih iluminasi nih Bang Arif. Nah, modern mind, cahaya dia, pegangan dia rasio tok dan indra. Makanya dangkal. Filsafat iluminasi, dia naik ke atas. Ada cahaya di atas akal baru dia. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di Tadi atas cahaya. cahaya. Iya. Panca indera itu cahaya juga. Karena membuat kita tahu dunia material. Tapi harus ada fungsi cahaya, harus ada mata yang melek kan. Kalau di batin,
Cahaya kita apa? Nah, ini mutar-mutar tadi. Paling tidak tujuan utama itu, Bang. Oh, akal itu layak disebut cahaya. Itu udah senang banget nih malam ini. Masalah akalnya diterangin betul dan sumber cahaya dari akal itu dari mana? Itu nanti dulu. Kok bisa akal itu bercahaya? Dari mana dia dapat cahaya? Kita cari lagi cahaya di atas akal. Bulan menerangi malam kan, kalau tidak ada listrik. Bulan dari mana cahayanya baru dia? Bukan dari dirinya. Jangan-jangan akal percaya bukan dari dirinya. Dari mana dong? Bulan dapat cahaya dari mana? Matahari. Matahari dari mana? Tuh. Oke ya, makanya kita butuh tadi referensi Quran, Bang Arif. Revelation soalnya, jangan coba-coba dulu rasio jalan-jalan. Lanjut ya. Jadi sudah. Nah, akal ini apalagi akal al-munawar gitu, Bang Arif. Ada akal yang gelap, benar nggak? Akal-akalan namanya itu, akal yang gelap. Akal-akalan gelap. Akal yang ada cemburu, dendam. Oh, itu ngaco tuh. Analisanya ngaco aja udah. Itu ditutup benda-benda gelap itu. Nah, Makanya. nanti kita lihat, Bang Arif ya. Iya. Nah, pelan-pelan. Mata tidak bisa melihat dirinya, benar nggak? Sedangkan akal bisa melihat dirinya. Akal lebih layak disebut cahaya daripada itu. Ini saya bacakan dulu dari Imam Al-Ghazali. Mata indera tidak dapat melihat dirinya sendiri, sementara akal dapat melihat dirinya. Kita kan kalau kita ragu-ragu, tahu nggak Mbak Rodia? Tahu, gue lagi ragu nih. Mata tidak bisa mengetahui cemburu, teman-teman. Mata tidak bisa mengetahui marah. Yang mengetahui itu akal. Mata indrawi tidak dapat melihat benda yang terlalu jauh atau terlalu dekat. Akal bisa melihat benda yang jauh, ya enggak? Menurut mata bintang itu kecil. Menurut akal gede. Mana lebih clear? Berarti mata kalah. Mata indrawi tidak dapat melihat benda yang ada di balik hijab. Apa sih di balik hijab? Tiba-tiba bunyi tok tok tok. Itu kan suara. Di balik itu akal bisa mendeteksi itu. Ya, sedangkan akal dapat bergerak bebas, bahkan bisa bergerak di sekitar aras. Mata indrawi hanya dapat melihat bagian luar benda, tidak dapat menyadari dalamnya. Ini kan mata bisa melihat jidat, akal bisa melihat di balik jidat ini ada otak gitu. Mata indrawi hanya dapat melihat sebagian. Dia tidak dapat melihat sesuatu yang bersifat utuh gitu. Kayak bola itu. Kita kan hanya melihat dari sisi ini. Sisi sananya kita nggak sadari. Akal mampu tuh. Berbagai sisi, ya kan? Mata tidak mampu melihat sesuatu yang tidak terbatas. Kemampuannya hanya bisa melihat sifat-sifat benda yang dikenal. Sedangkan sifat benda adalah terbatas. Sementara akal dapat memahami hal-hal yang tidak dapat dipikirkan. Gitu. Makanya para filosof itu, Bang Arif, dia jalan-jalan dengan akal. Tapi kalau dia punya cahaya, ya enggak? Oke ya, cara terusin. Nah, yang ketiga adalah cahaya spiritual atau ilahi. Nah, ini kesadaran, Bang. Ternyata akal dapat dari mana tuh? Kesadaran. Nah, ini saya coba mau gambarin ke teman-teman. Ya, saya pakai gambar dulu. Oke. Ini namanya miskat ya Bang Arif ya. Miskat ya. Miskatul Anwar. Benar nggak? Bukunya ini ya. Apa? Iya. Al-Ghazali. Al-Ghazali. Imam Ini miskat Al-Ghazali. Bang. Ya. Tadi kan
perumpamaan cahayanya seperti miskat, betul? Berarti kan manusia ini sebetulnya miskat itu tubuh manusia, Bang. Oke. Jadi lampu itu sebetulnya manusia itu tubuh, human being. Nih. Nah, inilah miskat sebetulnya. Di dalamnya ada pelita, betul? Oke. Ya. Ini berarti roh, betul? Pelita itu di dalam kaca kan? Kaca ya. Kaca ini yang disebut kolburib. Kaca bening ya. Kaca itu kolbu. Nah, kaca ini memancarkan cahaya kan? Apa? Dari situ muncul pendar-pendar. Itu disebut inspirasi, akal. Akal inspiratif. Dan api ini dinyalakan dari apa, Rip? Minyak zaitun. Di minyak itu sebetulnya terpendam api, Bang Arif. Satu miskat, oke. Dua misbah, api. Tiga kaca, empat pendarnya, lima minyak. Nah, begitu di penggambaran itu dikaitkan, jadi begini Bang Arif. Body ini miskat lampunya, tubuh adalah perumpamaan cahayanya. Miskat gitu. Allahu Nur. Ada nggak di situ Bang Arif Quran? Nggak ada ya? Oke. Di HP-mu ada? Ada. Oke, coba. Atau Mbak Rodi ada? Nggak ada ya? An-Nur itu 35. 35 ya? Oh, ayatnya. Ya. Surat Suratnya 24, surat berapa? surat 24 35. Ya, yang bahasa Inggris lagi. Nggak apa-apa, Bang. Ada Mbak ini ada? Nggak ada. Udah Hadir nih, Bang, nih. hadir. Ada. Oh, Bang Arif coba baca. Bahasa Indonesia ya, terjemahannya. Iya, iya. Allah cahaya langit dan Enggak, bumi. aku Oke. Zoom. Oke. Terus Aku pause, videonya juga aku di mute Mbak ini. Terus perumpamaan. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Nah, miskat kan ini nih. Jadi miskat itu adalah tubuh manusia. Terus di Yang di dalamnya. dalamnya ada pelita besar. Nah, pelita itu ini nih. Roh, betul? Ini ya. Oke. Jadi di dalam manusia itu ada pelita enggak? Itu roh, ada api terus. Pelita itu di dalam tabung kaca. Nah, tabung kaca itu kolbu, kaca yang bening. Kalau kacanya bening, maka dia memancarkan cahaya itu lebih murni, betul? Terus? Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Nah, dari tabung kaca ini kan memancar nih cahaya-cahaya. Nah, itu pendar cahaya dari kaca bening, itu akal terinspirasi. Akal al-munawar yang tadi dibahas, betul? Terus? Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Yaitu Nah, pohon dulu zaitun. zaman dahulu, nah itulah goibul guyub Bang Arif. Oh gitu. Keheningan mutlak. Oke. Terus? Yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Nah, terus? Yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, manusia ini adalah cahaya itu. Nah, kalau kacanya gelap, teman-teman, nah ini nyusup nih. Nah, itu yang disebut kaca gelap redup. Tidak bisa memancarkan pelita Cahayanya. itu. Cahaya.
Itu kira-kira. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nah kembali ke sini yang tadi saya gambarkan. Nah, kalau kacanya gelap, Bang Arif, apinya masih nyala nggak? Masih kan? Masih. Tapi tidak keluar, jadi ada bias. Nah, itu dong. Nah, kalau kolbunya dibersihkan, nah baru dia kembali. Jadi kalau kaca itu tiba-tiba kayak memancarkan cahaya, bukan dari dirinya, bukan dari kaca itu, dari dalam. Jadi kalau orang itu berbuat baik, itu karena yang di dalam itu yang menampil, itulah nama-nama. Jadi perbuatan kita itu sebetulnya refleksi dari kacanya gelap atau tidak. Apinya mah sama, api yang di diri kita itu sama loh. Yang membuat berbeda itu kacanya itu gelap atau tidak. Ini sebetulnya mengudahkan filsafat iluminasi begini, Ri. Makanya hikmah isrokiyah, Surawardi bilang, kalau kamu mau memahami teks ini, kamu harus puasa gitu. Puasa itu kan berarti putus dari hubungan dunia kan, biar kacamu itu bening. Kalau enggak susah. Kalau enggak ini kan jadi kotor nih. Ini bertahun-tahun nih kotor nih. Apinya nyala, aku di sini kok. Pengetahuan sudah ada di dalam al-ilm kan. Hmm. Jadi diri kita semua itu sudah ada pelita di dalam. Tapi itu tidak bisa memancar, bukan karena dia tidak menyala, Mbak ini. Karena kacanya, tabungnya itu kotor. Caranya gimana bersihin? Pertama sadari kamu adalah pelita gitu. Perumpamaan cahayanya. Jadi cahayanya Allah itu siapa? Sebetulnya manusia itu. Karena dia knowledge. Jadi malam ini aja nih kesadarannya dulu. Tadi kan sudah kita pahami ada cahaya fisik. Terus setelah kita dapat definisi cahaya adalah terang sendiri. Dan siapa yang lebih pantas disebut cahaya kalau enggak Tuhan? Atau roh? Atau kesadaran, Bang Arif? Subjek. Subjek itulah cahaya pelita itu. Kacanya mana? Bukan kacamata yang melihat, bukan mata yang melihat, tapi yang di belakang mata kan. Itu lebih baik disebut yang mengetahui itu kan cahaya. Dia tahu, dia adalah ilmu dan membuat yang lain terlihat. Dan pelita itu punya semua kualitas. Nah, filsafat iluminasi begini, Bang Arif. Nah, sementara filsafat barat itu terjebak pada ini. Sorry. Filsafat barat, sorry. Filsafat barat terjebak pada akal. Akal semata rasio. Oke, sorry. Nah, filsafat barat terjebak di sini, Bang Arif. Nggak bisa naik dia ke sini. Nah, filsafat iluminasi menyatakan kamu itu adalah cahaya itu.
Pengetahuan itu sudah ada dalam diri. Makanya kan di pertemuan ketiga kalau nggak salah, kalau saintis itu fokus pada objek di luar, kalau mistikus fokus pada subjek yang di dalam. Sama-sama ketemu sih sebenarnya, cuman panjang banget kalau kita fokus keluar banget, panjang banget, capek. Jadi orang-orang kita nih, ibu-ibu, teman-teman di sini, bisa dapat filsafat iluminasi itu, cahaya itu, dengan cara apa? Ya, tengok ke dalam itu. Jadi sebetulnya pengetahuan itu adalah cahaya kan. Kalau kita mau tahu apa aja tinggal nengok ke dalam kan. Dia akan memberitahu. Ya tentu kalau kita mau matang kita verifikasi dengan yang ada di luar gitu. Pak Adi masih di sana Pak Adi? Mengikuti dari tadi Pak? Masih di mute? Masih mengikuti. Tadi mengikuti Pak? Ya, mengikuti. Ya gitu Pak. Jadi ini memberi kita inspirasi dengan tentang pengetahuan yang hakiki. Kalau kita sudah terhubung kepada cahaya di atas cahaya, pengetahuan yang mengetahui gitu ya, the knowing itu, maka kita akan terang. Jadi kadang-kadang ditanya gimana cara bersihin kaca, sebetulnya kembali aja kepada pelita itu gitu. Jangan fokus pada pikirannya, tapi diamkan. Begitu kita hening, dia jadi bening. Gimana Bang Arif? Ada komentar nggak Bang? Ada dapat sesuatu? Ya, pasti dapat aja. Gitu. Tapi tadi emang dapat banget lah. Baru benar-benar semakin tajam gitu penglihatannya. Pemahaman terkait dengan ya itu kalau kita mengatakan bahwa pengetahuan adalah cahaya, jangan fokus kepada apa yang ditunjukkan dari cahaya itu loh. Tapi kadang gitu loh. Iya. Kak, paradoksnya cahaya adalah fungsinya membuat kita buta dari dirinya. Iya. Kadang gitu. Iya kan? Sama seperti begini, teman-teman, sorry ini. Kalau kita ke satu kamar, kita bisa melihat benda-benda yang ada di kamar. Iya. Tapi kita nggak sadar yang paling jelas cahaya gitu. Betul. Padahal tanpa cahaya kita nggak bisa tahu yang lain. Sama juga dengan batin kita. Kita bisa lihat pikiran. Itu pikiran itu kayak furniture. Mikir ini, itu furniture lah gitu. Bentuk-bentuk. Oke. Ya kan? Pikiran kita itu furniture nih. Sesuatu. Tapi kita nggak sadar siapa sih yang mengetahui furniture itu. Iya. Itu justru cahayanya. Itu pelitanya ya. Itu pelitanya. Oke. Pelitanya itu adalah sebenarnya kesadaran yang mengetahui semua itu. Kalau kita fokus pada bentuk-bentuk, kita nggak sadar yang mengetahui. Sebegitu mudahnya sebetulnya. Sama seperti kalau Rupert Spira lebih suka menggunakan space, Bang Arif. Space kan, space itu kan benda-benda yang ditaruh di ruangan, di ruang itu nggak mungkin bisa kalau tidak ada space kan. Tapi keberadaan space diabaikan gitu. Padahal dia duluan ada di situ. Sama seperti cahaya yang menerangi kamar, kita fokus, oh ini bantal, ini lemari, ini sofa. Kok gue nggak disebut kata cahaya gitu. Kan gue yang membuat semuanya terlihat. Gue mati deh, gue ini begitu dia nggak ada, lu kan nggak tahu apa-apa gitu. Nah, begitu kita mematikan panca indera, kita ngelihat banyak furniture di dalam. Semesta bisa kita lihat di dalam, benar nggak? Nanti penggambaran lebih dahsyatnya ada nih Bang Arif, cuman jangan malam ini. Jangan malam ini ya. Tapi dikasih sneak peek. Sedikit ya dikasih ya. Oh, belum ini. Sorry,
Ini nanti kita bahas ke sini nanti, kosmos. Belum kelihatan? Belum Nggak tahu kelihatan. di screen yang lain gimana? Di layar teman-teman. Ini Kelihatan nggak? kelihatan. Oke. Kelihatan. Udah. Nah, ini nanti kita ke sini, kosmosnya. Oke. Ya. Tapi nanti aja. Oke. Ya. Oke, sip. Kayaknya Bang berhubung kita udah kan rencananya sampai 10 nih epistemologi. Dan setelah epistemologi rencananya metafisika. Ya, betul. Nah, oke. Jadi jadi inilah berhubungan gitu. Coba tadi Bang Arif sharing dulu apa yang didapat tadi dari Inspire tadi. Setidaknya tadi Bang Arif jadi lebih mendalami Mishkat Al-Anwarnya ini ya. Al-Ghazali dan betul. Hikmah Isrokiyahnya Al-Surawardi. Iya, itu menjadi tanda tanya bagiku. Kenapa Surawardi itu memilih cahaya gitu ya, sebagai bahkan sampai menjadi mazhab sendiri gitu dalam filsafat Islam, Hikmah Isrokiyah. Kenapa cahaya gitu? Terus tadi untuk menggarisbawahi apa yang Bang Dabe bilang bahwa kita nggak sadar kalau sebenarnya kemampuan kita itu sebenarnya cahaya juga gitu, bukan cuma cahaya fisik. Nah itu menurutku ya, ini menurutku aja, yang benar-benar dibutuhkan sekarang adalah filsafat bukan hanya pengertian etika tapi ontologi gitu loh. Itu kan yang sempat kita bahas juga di IG Live bagi yang nonton tentang silent. Ini ngapain sih Swaguru menekankan silent sebelum melakukan apapun gitu. Nah, itu kita bahas tuh. Nah, terus aku juga mengangkat di situ kerap kali silent itu mengheningkan cipta kalau di Indonesia kan sebagai ya nasihat aja, advice gitu. Oh, kamu harus ini kayak apa ya? Tujuannya cuma praktikal. Padahal sebenarnya ada pengetahuannya gitu loh tentang itu. Itu. Jadi kayaknya, nah itu mungkin gitu juga. Cahaya di sini bukan hanya analogi, tapi akal pun juga cahaya gitu loh. Bagaimana kita bisa menyadarinya secara ontologis, akal itu juga cahaya, bukan cuman analoginya akal kayak cahaya, bukan. Justru akal lebih layak disebut cahaya daripada Nah, itu. lampu. Gitu. Itu sih yang baru ku dapat juga malam ini gitu. Kayak dapat cahaya gitu ya. Iya. Insya Allah. Jadi sebetulnya bercahaya itu sebetulnya ngeh. Dibuat ngeh. Kita jadi ngeh. Nah kalau Pak Adi ya tadi ya kalau diskusi sama beliau ini setidaknya bagi teman-teman yang apa ya yang mungkin belum terbiasa dengan diskusi filosofis dari analogi Quran tadi bagus banget gitu. Oh, di dalam diriku sudah ada pelita, lampunya itu aku ternyata tubuh ini. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat. Di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu berkilau-kilau. Dinyalakan dari minyak zaitun. Itu kan jelas. Kamu adalah lampunya loh. Kamu hadir ke dunia ini supaya jadi lampu. Di dalamnya kamu itu ada pelita. Pelita itu dibungkus dan namanya kolbu, kaca. Dari kolbu yang bening itu memancar ide-ide kreatif. Itu jadi akal yang tercerahkan. Kalau kacanya gelap, tidak bisa mengeluarkan ide kreatif, tindakan, kata-kata tutur yang inspiratif. Jadi orang main musik dengan bagus, itu yang main itu cahaya itu, Rip. Ini kan melegakan, ini sebenarnya membangunkan loh ini. Gimana Pak Adi? Boleh nggak kasih komentar sedikit? Ya bagi saya luar biasa ini sih Pak. Kalau menggunakan kata-kata bagaimana ya, agak susah mengekspresikannya. Tetapi ya bahwa apa namanya, kita mengetahui sesuatu itu ya karena cahaya ya.
Iya, karena ada cahaya di dalam gitu. Ya, ya itu saja Pak yang bisa saya katakan. Iya. Itu intinya sebenarnya. Maksudnya keren banget lah itu. Dan Pak, kalau kita belajar spiritual, baik tradisi Hindu, Buddha, Sufi, Kristen, itu semua guru akan membawa kita ke cahaya yang di dalam. Nah, tapi jangan bayangkan lagi cahaya itu kayak pendar lampu, enggak. Nah, kalau orang-orang Vedanta, Rip, itu mengatakan cahaya itu adalah kesadaranmu, itu cahaya. Kesadaran menyadari dirinya. Nah, itu cahaya yang terang sendiri dan menerangi yang lain. Apalagi yang lebih tepat kalau nggak kesadaran? Kesadaran yang sadar akan dirinya. Inisiasi itu. Jadi Mbak Rodiah itu sepanjang hidup itu kaca yang sudah mulai, kacanya udah mulai banyak bercak apanya bentuk-bentuknya gitu. Itu satu saat hilang ya nggak, tinggal cahaya itu. Makanya kita lagi tidur, kita suka jalan-jalan pakai penerangan cahaya itu. Nah, orang yang sudah sadar dia meditasi tafakur. Nabi Muhammad di Gua Hiro jalan-jalan dia. Siapapun yang punya cahaya dia bisa jalan dimanapun. Coba kita jalan-jalan di dunia maya. Bisa kan kesadaran bersama teknologi gitu loh. Jangan teknologi mendikte kita. Itu yang kemarin Pak Adi Rip itu ngasih apa video, sekarang bukan lagi 4G ya Pak Adi ya, tapi sudah 5G dari Jepang. 4G itu kan yang berkuasa teknologi kan, big data kan. Mau dari Jepang sudah mulai diangkat, kita gunakan teknologi pakai apa? Kesadaran. Tapi kalau tidak sadar Pak Adi, kecerdasan teknologi yang nggak sadar dirinya ini, apakah artificial intelligence bisa menciptakan dirinya? Dia lemah. Ambil aja baterainya gitu loh kira-kira. Kan ambil baterainya gitu. Mati dia itu gitu. HP ini ribet banget, udah ambil aja baterainya, udah mati dia. Bikin ribet amat gitu. Manusia kalau ribet ambil aja apinya gitu. Gitu. Ada Nadia nih di sini. Halo Nadia. Halo Kak Lihat Nadia. aja Bang. Bisa sharing. Coba Yuk ngikutin ngobrol-ngobrol. nggak tadi? Ngikutin nggak tadi, boleh dong. Kasih dikit Telat komen. masuknya, tapi jadi tadi jam berapa ya masuk? Baru jam 9 gitu Bang, udah di tengah-tengah. Tapi kalau boleh ini sih aku tadi dapetnya tuh bahwa sebenarnya itu sih kembali ke fitrah sih Bang, divine. Jadi sebenarnya cahaya itu ya fitrah manusia itu sendiri, kan kesadaran. Cuman ya itu gelap terang terus, makanya itu um, apa namanya miskat misbahnya itu kan sebenarnya kan tingkatan degree dari kesadaran itu sendiri kan Bang. Betul, diumpamakan dengan lampu. Mm-mm. Sebetulnya ya teman-teman ya, cahaya tidak pernah padam kan. Mm-mm. Yang membuat itu gelap terang, seolah-olah gelap terang, itu karena kacanya itu yang kotor. Supaya kacanya bening, ia balik ke silent Bang Ari. Sebenarnya simpelnya cara untuk membersihkan kaca itu silent.
Ini satu sesi sendiri nih Bang Arif nih di rekamannya nih. Perlu diulang-ulang. Nanti mudah-mudahan yang pertemuan berikutnya kita coba masukkan ke kosmologinya gitu. Oke. Iya, Mantap. ke kosmologinya. Karena apa? Kita pikir yang ada di luar itu real. Sebetulnya enggak loh. Kan tanpa cahaya, ini kita fisik dulu deh. Di kamar gelap, ada benda-benda. Begitu ada cahaya, yang lain jadi terlihat. Kita lupa sama cahayanya kan gitu. Terus kita menutup mata ini matiin. Terus kita dalam mimpi melihat benda-benda. Siapa yang menyaksikan? Sama dengan kosmos ini kan sebetulnya sama dengan batin sebetulnya. Kosmos ini kan gelap tuh, itu sama dengan batin. Nah, cuman karena ratusan tahun, mungkin berapa tahun, kita menganggap yang real adalah fisik material ini, jadi terbiasa. Itu yang disebut dream. Kalau kita mimpi, kan kita ngelihat gunung juga kan Mbak Rudiah kan? Ngelihat anjing, ngelihat pohon, kita ngelihat di situ. Dan saat kita dimimpi Pak Adi, itu dianggap real. Oke? Tapi begitu kita bangun, itu cuma appearance in my imagination. Jadi filsafat iluminasi mau ngajak kita kembali, siapa sih sebetulnya yang mengetahui itu? Siapa cahaya itu? Nah, yang mengetahui itu kan the real cahaya. Ini pengetahuan yang sejati Pak Adi. Satu-satunya pengetahuan yang menyelamatkan adalah kembali kepada cahaya cahaya sejati. Hanya dengan kembali ke cahaya sejati, knowing itself, itu membuat kita mengerti apapun. Kalau kita belum kembali kepada cahaya sejati, pengetahuan apapun itu spekulasi Bang Arif. Melalui cahaya di atas cahaya kita mengetahui apapun. Kalau bukan karena Tuhanku, aku tidak tahu apapun gitu loh. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Kalau bukan karena Tuhanku, kata Imam Ali, aku nggak tahu apapun. Jadi semua orang tahu ini, itu semua palsu. Kalau dia nggak tahu yang mengetahui itu. Jadi ini fundamental banget nih. Dan Allah membuat satu perumpamaan yang mudah. Perumpamaan cahayanya, cahaya Allahu Nur. Perumpamaan cahaya seperti lampu miskat. Di dalamnya ada pelita. Pelita di dalam kaca. Bagus itu. Jadi sekarang Bang Arif kalau ngelihat lampu begitu, langsung sadar gitu loh. Kontemplatif gitu loh. Tapi jangan bohlam. Lampu tradisional gitu. Jangan bohlam. Kalau bohlam itu ini ada listrik. Ini loh lampu ini. Lampu yang ini loh kan miskat gitu loh. Jadi bacalah teman-teman buku Mishkatul Anwar itu. Itu salah satu karya terdahsyatnya Imam Al-Ghazali, Mishkatul Anwar. Itu di akhir-akhir hidupnya itu ditulis. Ihya Ulumuddin dulu baru Mishkat. Kalau Suhrawardi, dia filsafatkan itu. Kalau di Vedanta, dia balik kepada sang jati diri. Pelan-pelan nanti kita sadar ternyata aku itu pelitanya, bukan tubuh ini. Tubuh ini adalah pancaran dari pelita itu. Halo Dewa, boleh Dewa? Masih ngikutin? Yuk ngobrol-ngobrol guys, siapa yang mau? Iya. Ini kamu baru dapat juga nih begini-begini ya. Enggak, aku ngerti kok, cuman aku lagi pengen membodohi diri lah. Aku mikir nih minyaknya matahari dari mana coba. Aku mikir maksudnya kalau misalnya ya secara sainsnya oke, katakan gas, hidrogen, helium oke. Itu minyak beli di mana, tapi maksudnya aku mikir Iya. bodoh-bodoh.
Tapi seru sih. Tapi gini, bagus tuh Dewa. Aku suka caramu itu. Tapi gini, kalau mau tahu Indonesia, kamu tidak perlu jalan-jalan ke Indonesia. Ini perumpamaan dulu ya. Kamu cukup ke Taman Mini kan gitu. Ya. Karena semua miniatur Indonesia ada di Taman Mini gitu. Marketnya lah gitu. Kan ada teorinya tuh. Kalau tahu yang dikit, tahu yang semuanya gitu lah. Itu logika simpel gitu. Kalau mau tahu kosmologi, itu nanti pertemuan ke depan nih. Dewa, itu kita mau bahas tuh. Dari mana sebetulnya matahari dapat cahaya? Tapi jangan hanya pendekatan sains modern ya. Ya. Kalau sains modern kayak tadi jadinya minyaknya dari mana? Cina bikin matahari sendiri. Iya. Bener. Korea juga sekarang. Udah bikin matahari sendiri. Tapi Bang Dami, aku ada pertanyaan sih, tapi ini mungkin sedikit luar konteks, tapi ada hubungan mungkin sama cahayanya. Silakan. Jadi kayak minggu lalu aku lagi ada perdebatan gitu masalah sebenarnya sejarah sih, perkembangan teknologi. Jadi mungkin penjabaran itu kenapa dimulai dari misalkan dari zaman perang Troya sampai akhir abad 19-an kali ya, orang masih menggunakan kereta kuda lah. Terus dalam 1 abad kurang gitu ya, akhir 1800 sampai sekarang pun ada mobil, pesawat dan segala macamnya, atau seperti bagaimana orang berkomunikasi lewat surat dari zaman-zaman setelah Khalifah sampai akhir abad 20 lah muncul internet, akhirnya orang telepon genggam segala macam. Aku bikin sebuah hipotesis tuh mungkin ya ada 2 atau 3 hal antara perkembangan manusia yang mungkin ada stuck di sekitar 1.300 tahun itu, atau karena mereka tidak bisa menemukan cahaya mereka karena mungkin karena agama, mungkin munculnya agama-agama yang mungkin seakan-akan mengetatkan gitu sebuah pikiran. Nggak tahu juga sih, jadi masih jadi pembahasan sih. Oke, gini Dewa. Saya sedikit mau kasih pemahaman sedikit tentang the philosophy of history. Oke. Karena terus terang apa yang kita sebut dengan sejarah ya, kita pikir apa yang dicatat seseorang itulah fakta. Padahal sebetulnya itu yang dia tulis itu interpretasi dia loh terhadap sebuah fakta. Ada interpretasi di situ, subjectivity. Sejarah fakta kehidupan Soekarno apabila ditulis oleh misalnya Ibu Megawati, dia punya versi. Ya, terus ditulis oleh misalnya yang lain bisa punya versi gitu. Jadi mana sebetulnya yang sebenarnya? Makanya ada sejarah yang kita anggap itu dalam pengertian interpretation terhadap sebuah peristiwa, itu satu referensi. Ada history itself. History itself itu metafisik yang bisa tahu. Dewa. Kenapa tuh? Metafisik itu gini. Fisik kan fisik yang lahiriah, betul? Kalau metafisik kita menyeberang di balik fisik. Sederhananya gitu. Nah, kalau dalam analogi sutradara, di panggung itu historis, betul? Peristiwa panggung historis. Penonton itu punya makna masing-masing, itu dia catat sesuai persepsi dia. Tapi yang punya cerita sebenarnya siapa? Sutradara dong. Oke, nah itu pentingnya pertemuan berikutnya Bang, kita belajar metafisika, mulai metafisik. Kalau kita menganggap kebenaran itu cuma dari sejarah, kita kebenaran versi penulisnya. Misalnya kalau kita pakai rujukan tahun Masehi deh, apakah peristiwa itu mulai dari kelahiran Yesus? Nah, ya masuk akal. Yes.
Makanya Darwin itu spekulasi dengan melalui artefak. Oh, sebelumnya ada dinosaurus bla 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 gitu kan. Itu modern mind. Jadi mereka berdasarkan empiris sama rasio yang terbatas. Coba kalau kita baca Bhagavad Gita. Jangan-jangan sebelum yang sekarang sudah ada teknologi lebih canggih dari sekarang gitu. Iya, aku juga pernah Nabi itu sih kayak, Sulaiman, Nabi Sulaiman udah kayak Star Wars itu dia udah biasa Nabi Sulaiman. iya aku juga pernah sih misalnya kayak ngedalamin misalnya kayak ya contohnya Mesir kuno sih nggak terlalu jauh juga sih ya bagaimana Piramid iya dibangun. Nah, kalau saya Dewa perjalanan saya pribadi ini suluk saya. Ada satu masa saya menganggap ini masih dangkal nih, belum belajar filosofi sama metafisik. Kebenaran adalah apa yang dicatat oleh seseorang. Misalnya nih kejadian nih. Kita kan ada kebenaran imajinal kan. Kalau orang mencuri di pengadilan, dasar dari lawyer atau jaksa itu fakta empiris. Tapi niat, imajinasi itu fakta juga loh. Nah, Ya. itu kan tidak bisa dideteksi oleh epistemologi empiris. Kan kita udah bahas tuh epistemologi barat 2. Empiris, pengalaman indrawi sama rasio. Itu pun rasio Aristoteles kan. Nah, sekarang kita mau naik ke atas nih. Ada dimensi rohani, kolbu cahaya juga. Dia tahu melalui kontemplasi gitu. Bagaimana membuktikan itu sebuah kebenaran? Dia konsisten gitu. Coba deh lihat kitab-kitab suci nanti. Karena sekarang kebenaran-kebenaran yang metafisik itu disimpan di kitab suci. Bahannya simbol. Nah, sementara orang yang berpegang pada kitab suci, mereka terjebak pada lateralnya. Ketika Allah tadi ngomong, oh Allah itu cahayanya seperti lampu, bla bla. Dipikir lampu biasa. No, biar akalmu nangkap substansinya gitu. Jadi poin saya apa, Dewa? Disitulah tadi gua bodoh-bodohin dulu deh diri gue. Oke. Jadi jangan arogan nih filsafat barat nih. Ada sumber pengetahuan yang lebih dahsyat. Itu sebenarnya malam ini mau kita bahas. Sebelumnya kan kita knowledge and the secret. Rabu yang sebelumnya kan kita bicara knowledge and the secret. Coba aja putar videonya. Sekarang knowledge and the secret itu muncul dalam bentuk cahaya ilahi. Pelita di dalam kita. Jadi kalau sekali-sekali kita, saya tidak membantah Islam aja nih, apa Dewa. Ada Sunni, ada Syiah, ada versi sejarah. Ini Quran yang kita dapat teks ini yang asli dari Nabi atau memang sudah Utsmaniyah gitu loh. Ini kan mazhab Utsmani apa namanya? Quran yang kita pegang sekarang ini itu adalah dari apa namanya? Utsmani, dari Utsman. Disusun ya? Disusun pada zaman itu. Iya, zaman Utsman. Mushaf Utsmani kan namanya mushaf. Jadi yang selama ini kita sebut Quran itu sebutnya mushaf. Teks. Qurannya mana? Ya ini yang kita bahas ini, cahaya itu. Quran, kalau kita sebut kata Quran, kita langsung pikir bahasa Arabnya kan gitu. Mushafnya dikeluarkan dalam bentuk bahasa Arab. Tapi kalau kita rujuk sebenarnya kitab bahasanya. Zalikal kitab. La raiba fi. Pengetahuan itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi justru teman-teman, filsafat yang kita bahas di sini episode itu tunduk pada teks suci, tetapi tidak lateral. Nah, gitu. Kita tidak lateral. Kalau lateral sama dengan orang dogmatis. Sampai kita nanti kaca kita benar. Oh, itu maksudnya. Bisa nggak kita mengetahui? Coba nih, Dewa. Kenapa Nabi Muhammad tahu kisah Nabi Adam? Nabi Musa? Apakah ada suara datang mendiktekan? Atau Nabi Muhammad mengalami perjalanan metafisik? Dia ke situ, kesadarannya. Kayak orang di past life, Dewa, kalau kamu suka dengar hipnotis,
Orang dihipnotis, oh dia ke zaman Cleopatra gitu. Maksudnya dia kesadarannya. Dia menyaksikan. Kayak Star Wars gitu, mesin waktu gitu. Nah ini bukan cuma mesin waktu yang horizontal. Tapi sebelum adanya alam. Makanya puyeng tuh orang-orang yang masih terjebak dengan waktu. Einstein keluarin satu teori relativitas waktu. Waktu yang kamu pahami selama ini itu keliru, kata Einstein. Nah, kembali lagi, terus gimana supaya saya dapat hikmah? Kembali lagi apa Dewa? Oke, gini, kalau misalnya saya kayak Borobudur deh. Ke Borobudur kan itu kan nggak bisa dibantah tuh logika bisa ya dibangun begini. Sekali-sekali nih, cuman memang perlu dibimbing sih, duduk di situ meditasi. Kita bisa tersingkap loh metafisik. Oh dulu proses pembangunannya begini, bisa begitu. Nah ini kan nggak dipakai sama orang modern ini. Kamu percaya nggak Dewa di Tibet itu ada orang 300 tahun umurnya? Sampai sekarang ada. Oh, Nabi Nuh kan katanya 800 tahun umurnya gitu. Jadi kita kayak sok keren sekarang, ternyata orang-orang dulu karena spiritualnya bening bisa. Jadi teknologi ini membantu kita memahami ada sesuatu yang dibuat secara orang dulu nggak pakai teknologi kayak sekarang. Teknologinya beda. Kalau bahasa agamanya kan disebut jin. Cuman kan orang awam ngertinya jin itu makhluk apa. Sebetulnya kan ya kalau di Cina itu ada siluman-siluman gini kan. Apa? Saya baru nonton di Hotstar itu Raya dan Las Dragon kan gitu kan gitu kan. Nah naga terakhir gitu kan. Itu apakah itu ngayal? Enggak loh. Ini menarik nih. Nah yang dimaksud kelompok-kelompok iluminasi asik dengan begitu kayak nonton National Treasury yang Nicolas Cage, kemudian Tomb Raider atau Indiana Jones, kan itu kan sebetulnya kan kerinduan pada yang begitu-begitu gitu loh. Shakespeare. Kalau di Vedanta itu biasa dibahas. Nah, orang-orang yang bisa masuk ke situ, orang-orang udah selesai dengan masalah-masalah cemburu, emosi. Kalau ada begitu-begitu, dia nggak layak dapat akses pengetahuan itu, Dewa. Puasanya belum nyampe gitu. Masih puasa jasmani, puasa nafsu, belum nyampe puasa yang lebih dalam. Nah, misalnya nih Dewa nih, ini kita membahas di sini kan dikit nih. Kalau zaman dahulu ada namanya Ikhwanus Safa. Kelompok orang-orang suci disebut Ikhwanus Safa. Itu nulis matematika, astronomi, itu ada kitab-kitabnya Dewa. Makanya kan Arif lagi belajar bahasa Arab nih sekarang biar bisa mempelajari teks-teksnya gitu. Baca teksnya, kita meditasi, tiba-tiba tembus imajinasi kita. Makanya tadi saya kan sampaikan tuh batin kita itu ulang-ulang nih. Yang ini loh teman-teman, yang apa? Yang dari awal tadi itu ya, apa namanya itu? Sorry, kok kurang bisa jalan. Bang yang Lame, ini nih. Ya silakan. Tapi nggak, ini bukan pertanyaan berat juga sih, cuman iya ya, ada apa dengan manusia dan kesadaran mereka ya di zaman sekarang kalau kita bicara kekunoan itu yang mungkin mereka memiliki kesadaran yang tinggi atau dengan spiritual yang kuat. Ada apa dengan manusia dengan kesadaran zaman sekarang? Ya itu agak ini tuh Dewa. Arif itu lagi baca buku judulnya The Crisis of Modern World. Itu ditulis oleh René Guénon, dia filosof dari Sorbonne. Kalau kamu klik di internet, René Guénon. Di situ dia membombardir orang-orang modern yang sudah keliru memahami manusia. Makanya dia ke Mesir. René Guénon itu dia mendalami sufi. Dia menulis tentang matematika, kalkulus. Itu René Guénon gitu. Nah, jadi apa namanya? Yang sekarang kita temukan kan manusia-manusia pragmatis. Mereka ngomong epistemologi aja udah nggak tertarik.
ini ada duitnya nggak nih? Nah, kebenarannya itu untung nggak nih gitu. Jadi udah begitu. Viewer gue naik nggak nih gitu loh kira-kira. Jadi ukuran konten itu, ini viewernya nambah nggak nih? Kalau nggak ngapain nih bikin begini nih gitu. Iya nggak? Itu masuk ada kedesakan juga, tapi itu maksudnya ya susah juga ya. Akan ada sekelompok kecil orang-orang yang memang menekuni begini dan mereka abadi. Tapi yang tadi nyari-nyari viewer itu kan lama-lama hilang. Orang-orang juga nggak interest kok. Hilang itu. Plato hidup 450 tahun sebelum Yesus. Masih ada tuh sekarang kitabnya. Iya. Tapi pengusaha zaman itu kan nggak ketahuan siapa. Dan akademinya Plato masih sampai sekarang ada kan? Ya Masih ini ada. Swaguru. Nah, ini. Ya, benar, Diterusin. Iya. Iya. Tuh background yang di belakang Arif tuh di situ tuh. Iya itu dia. Tapi gini Dewa, paling tidak ini nanti di pertemuan minggu depan kita bahas lagi tentang ini. Berikutnya lagi kita akan coba masuk mulai ke metafisik. Bahwa sesungguhnya kalau kata Plato, the real knowledge is metaphysics. Science of the real itu metafisik. Setu Senasar masih ada orang yang hidup. Dia juga mengatakan begitu. Nah, harusnya di kampus filsafat mereka tahu ini, tapi sekilas. Mereka yang belajar itu. Ini ada Ibu Rodia, Ibu Aini, Mbak Rizka dan semuanya ini juga tertarik nih, apalagi Mbak Ingga nih ada nih. Ya Mbak Ingga. Halo Ingga. Halo. Halo. Iya Ingga. Bang. Ya, gimana? Ini kan gimana? Kasih komen dikit dong. Seru Bang, aku baru ikut sekali kelas yang ini. Iya berat nggak? Enggak ya? Seru-seru. Ternyata ini yang dicari. Aku nggak ngeh loh ada kelas kelas Zoom ini. Iya. Taunya cuma Instagram aja kan, Swaguru. Iya. Gitu. Seru sih. Ya, ini agak seru jalan-jalannya gitu. 3 generasi nih di sini, ada Pak Adi, kemudian ada Bu Rodia gitu, ada saya, ada Arif gitu. Gitu. Oke, makasih Ingga. Iya, Bang. Kita lanjut lagi ya. Masih ada lagi teman-teman, siapa lagi nih? Bu Rodia boleh menyimak? Gini Bang, kemarin selama 1 minggu itu kan ada saudara, basicnya sih dia sebetulnya kejawen ya belajarnya. Kayak gini juga nih Bang, saya bingung waktu dia bilang, jadi kita kirim foto keluarga. Saat itu dia kan sama ya usianya sama saya, waktu itu masih TK kalau nggak salah. Nah, yang sepuh-sepuh itu kan bilang, loh ini kok si ini nggak ada ya, si ini nggak ada. Nah dia tuh jawab, terus si itu kan lagi makan di belakang. Nah terus yang foto siapa? Tuh itu yang foto tetangga depan rumah. Padahal usianya dia waktu itu TK gitu kan. Saya bingung, kok bisa ngebaca sampai ke situ. Terus kemarin saya bilang 2 hari sebelum dia pulang, saya bilang berarti bisa dong lihat saya ini reinkarnasi dari mana. Dia cuma senyum aja sih. Emang penting katanya gitu. Saya baru ngeh sekarang ini. Ya Allah, ternyata berarti benar bisa gitu loh. Dia cuma bilang, kalau kamu sadar, apa sih namanya kemarin dia bilang, nanti akan ketata sendiri kok. Semuanya itu tidak perlu diterjemahkan, tapi nanti kamu bisa ngebaca. Itu aja sih Bang, saya bingung. Iya. Nggak Nah, mau dan sekarang baru sekarang, oh ternyata memang benar dia bisa ke sana gitu kan. Iya. Itu memang cuman tidak semua bisa menerangkan Mbak Rodia. Ya. Ya. Jadi kalau gunanya pertemuan malam ini kayak kita di Swaguru Epistemologi ini itu dalam rangka akal kita juga dapat. Makanya kan akal al-munawar. Tapi sumber pengetahuan itu Bang Arif itu kan dari kolbu dan dari atasnya. Ya. Akal memang bisa mengolah pengetahuan juga pada dirinya. Ya. Tapi kalau pengetahuan yang abadi, yang hakiki itu datang dari inspirasi. Nah, kalau teman-teman Bang ya. Maksudnya
dengan kejer dia, saya taunya dia syariat juga enggak sih. Dia bilang kayak puasa kayak ini, tapi dia selalu bilang gini, kamu lihat deh di Quran. Saya nggak bisa jelasin, saya nggak tahu itu ayat berapa, surat berapa, tapi kamu lihat pasti ada kok. Gitu. Dia sering ngomong begitu, saya disuruh lihat gitu loh, karena memang kalau kamu basicnya Quran, lihat aja, ada kok, semuanya ada katanya gitu. Cuman kadang orang itu ya kayak tadi nerjemahinnya kan nggak sama, kayak tadi Bang Dani cerita tentang cahaya itu kan tiap yang menangkap baca terjemahan itu kan tidak sama gitu loh. Mungkin ya karena belum sadar itu tadi. Itu aja. Ya. Oke, Mbak Rodia, terima kasih. Siapa lagi? Cukup dulu ya, Bang Arif. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ini, Dewa dan semuanya, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat. Insya Allah Rabu depan kita bahas lagi lanjutan dari yang ini. Setelah itu kita niatnya nanti temanya khusus metafisika. Metafisika 1, 2, 3. Wah, ya, seru tuh. Mudah-mudahan kita mulai bisa berjalan bersama. Silakan Bang Arif, mungkin ada konklusi sedikit dari Bang Arif. Ya, aku sih alhamdulillah aja pendahuluanku ternyata nyambung. Soalnya takutnya nanti ini kemana, jelasannya pendahuluannya ke sini kan. Pendahuluan kan membimbing kan, ternyata malah ke sana gitu. Alhamdulillah. Jadi ya kalau bisa disambung ke dari pendahuluanku adalah ya pengetahuan sejati cahaya tadi itu ya Sophia, makanya pantas aja Pitagoras nggak mau bilang dia Sophia gitu, sofis, orang yang bijak gitu kan. Dia maunya disebut filosofia, pecinta kebijaksanaan, pecinta cahaya itu Sophia. Dan ingat tadi Sophia adalah gabungan nous dengan episteme tadi. Jadi kita ini episteme nih, syukur-syukur nousnya datang juga, baru dah jadi Sophia gitu. Ya untukku tadi ada kerasa gitu, udah disusun rangkaiannya, sistematikanya, epistemenya, nous datang gitu kan. Akhirnya jadi sebuah Sophia, akhirnya jadi sebuah perasaan yang dieksklamasi sebagai gitu, sebagai gitu, atau Bang Damen nyebutnya ngeh gitu kan. Jadi gitu. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Foto dulu Bang Arif nih. Oke. Terima kasih teman-teman. Silakan yang mau buka. Yang bisa on cam. Oke, ya dandan dulu Mbak Aini. Halo. Oke, silakan Bang Arif. Udah. Ini udah nggak ada lagi nih. Udah. Oke, kalau gitu ya udah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sorry. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat sekalian, jangan bosan-bosan ikut kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, sampai jumpa hari Rabu depan dan besok. Ya, besok itu adalah permulaan untuk sesuatu yang lebih keren lagi. Oke. IG live ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum.